Taktik tak terduga dari kelompok Houthi bikin geger dunia. Mereka berhasil mengguncang dua negara adidaya sekaligus Israel dan Amerika Serikat. Dalam sekejap Tel Aviv membara dan kapal induk Amerika dibuat tak berdaya. Halo sahabat berkisah story, selamat datang kembali di channel yang membahas kisah-kisah luar biasa dari seluruh dunia. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Di tengah ketegangan yang semakin memuncak di kawasan Timur Tengah, sebuah peristiwa besar terjadi dan mengguncang dunia internasional. Pada suatu malam yang tenang, ketika warga Tel Aviv sedang menjalani hari seperti biasa, tiba-tiba langit di atas kota itu berubah menjadi ladang perang. Serangan udara yang cepat dan presisi menghantam titik-titik penting di kota tersebut, menyebabkan kebakaran hebat dan kepanikan yang luar biasa. Yang paling mengejutkan, serangan itu bukan datang dari kekuatan besar seperti Iran atau kelompok militer yang terorganisir secara resmi, melainkan dari kelompok Houthi, sebuah faksi bersenjata dari Yaman yang selama ini sering dipandang sebelah mata. Serangan ini bukan sembarang serangan. Houthi berhasil melakukan operasi militer dengan tingkat presisi yang tinggi, menyerang pusat ekonomi dan infrastruktur strategis Tel Aviv dengan drone dan rudal jarak jauh. Serangan ini tidak hanya melumpuhkan beberapa titik vital, tetapi juga memberikan pesan yang sangat jelas kepada Israel dan sekutunya, terutama Amerika Serikat, bahwa kekuatan kecil pun kini memiliki kemampuan untuk melawan dominasi militer global. Taktik yang digunakan bukan hanya mengejutkan, tapi juga mengubah cara pandang dunia terhadap kekuatan non-negara seperti Houthi. Menurut laporan militer dari berbagai sumber internasional, serangan dimulai sekitar pukul 2 dini hari waktu setempat. Beberapa drone tempur tak dikenal terdeteksi memasuki wilayah udara Israel dari arah barat daya. Meskipun radar milik Iron Dome, sistem pertahanan udara kebanggaan Israel, sempat menangkap keberadaan drone tersebut, sistem itu gagal mengidentifikasi jenis dan arah serangan secara akurat. Akibatnya, drone-drone itu berhasil melewati pertahanan dan menghantam target di wilayah kota, termasuk markas intelijen kecil di Tel Aviv yang disebut-sebut berisi dokumen penting kerjasama militer dengan Amerika. Serangan tersebut menimbulkan kerusakan parah dan memicu kebakaran hebat. Gambar-gambar dari warga yang beredar menunjukkan kobaran api besar yang menyala di tengah kota, sementara sirene berbunyi tanpa henti. Petugas pemadam kebakaran dan tim medis dikerahkan ke lokasi, namun suasana kacau membuat evakuasi sulit dilakukan. Warga Tel Aviv tidak menyangka bahwa kota mereka, yang selama ini dilindungi oleh teknologi pertahanan canggih, bisa begitu rentan terhadap serangan dari kelompok kecil di negara lain yang sedang dilanda konflik internal. Banyak pengamat militer menilai bahwa serangan ini adalah salah satu bentuk taktik paling cerdas yang pernah dilakukan oleh Houthi. Mereka memanfaatkan kelemahan dalam sistem pertahanan musuh, menyerang pada waktu dan arah yang tidak terduga, serta menggunakan alat serang yang telah dimodifikasi dengan teknologi terbaru. Menurut kabar yang beredar, drone yang digunakan bukan lagi buatan lokal biasa, tapi telah mengalami peningkatan daya jelajah, kemampuan stealth atau tak terdeteksi radar, dan akurasi sasaran tinggi. Yang menarik, Houthi tidak langsung mengklaim serangan tersebut. Selama beberapa jam, dunia bertanya-tanya siapa pelaku di balik ledakan dan kebakaran yang terjadi di Tel Aviv. Beberapa analis awal bahkan sempat menduga ini adalah kesalahan internal atau sabotase lokal. Namun setelah 6 jam, media resmi Houthi merilis pernyataan bahwa mereka bertanggung jawab penuh atas operasi tersebut. Mereka menyebutnya sebagai Operasi Pembalasan Quds, yang merupakan balasan atas keterlibatan Israel dalam konflik di Gaza dan dukungan Amerika terhadap invasi-invasi sebelumnya di Yaman. Pernyataan tersebut menimbulkan gelombang reaksi. Pemerintah Israel langsung menyatakan siaga penuh dan memanggil semua pasukan cadangan untuk berjaga-jaga. Perdana Menteri Israel bahkan menyatakan bahwa serangan ini adalah bentuk agresi yang sangat berbahaya dan akan dibalas dengan kekuatan yang setimpal. Di sisi lain, Amerika Serikat juga angkat bicara, mengecam tindakan Houthi dan menyebutnya sebagai ancaman terhadap stabilitas regional. Namun, masyarakat dunia justru mulai mempertanyakan bagaimana sebuah kelompok yang selama ini berada dalam posisi terdesak, bisa menyerang dengan cara seefektif itu. Sebagian besar analis sepakat bahwa keberhasilan Houthi kali ini bukan hanya karena keberanian atau teknologi baru, tapi juga karena kejeniusan strategi. Mereka menyerang bukan secara besar-besaran, tetapi dengan cara yang tepat sasaran dan penuh kejutan. Alih-alih membuang banyak sumber daya dalam serangan frontal yang kemungkinan besar akan gagal, Houthi memilih cara gerilya modern, memanfaatkan teknologi, celah pertahanan,
dan momentum politik internasional. Serangan ini juga menjadi alarm bagi negara-negara besar bahwa era dominasi militer sepihak mungkin sudah mulai berakhir. Kini, kelompok-kelompok non-negara bisa saja menjadi ancaman nyata jika memiliki strategi yang tajam dan alat perang yang tepat. Houthi telah membuktikan hal itu. Mereka berhasil mempermalukan sistem pertahanan tercanggih dunia dan menumbuhkan rasa panik di kalangan elit militer negara-negara kuat. Tidak bisa dipungkiri, apa yang dilakukan Houthi ini telah mengguncang Israel secara psikologis. Kota Tel Aviv yang selama ini dianggap aman dan stabil, tiba-tiba terasa rapuh. Warga kini mulai mempertanyakan apakah benar sistem pertahanan yang selama ini mereka andalkan mampu melindungi mereka dari ancaman modern. Bahkan media-media besar di Israel mulai menyoroti kelemahan militer mereka, yang selama ini dianggap tak tertembus. Dan yang lebih mengejutkan lagi, serangan ini hanyalah permulaan. Houthi menyatakan bahwa mereka memiliki lebih banyak lagi senjata dan rencana serangan jika Israel dan Amerika tidak menghentikan agresi terhadap negara-negara yang mereka anggap sebagai saudara seiman. Ini jelas bukan hanya perang fisik, tapi juga perang simbolik dan psikologis. Houthi, dari daerah tandus dan miskin di Yaman, telah mengguncang pusat kekuasaan militer dunia dengan satu gebrakan yang tak terduga. Tak berhenti di Tel Aviv, kelompok Houthi melanjutkan aksinya dengan sasaran yang jauh lebih besar dan berisiko tinggi. Target berikutnya bukan hanya fasilitas darat, tetapi simbol supremasi militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah, yaitu kapal induk USS Gerald R. Ford, yang saat itu tengah berpatroli di wilayah Laut Merah. Kapal induk ini merupakan salah satu kapal perang paling canggih dan mahal dalam sejarah militer AS, dilengkapi sistem persenjataan dan pertahanan elektronik mutakhir. Namun dalam serangan mengejutkan ini, kapal induk tersebut dibuat tidak berdaya, dan inilah yang membuat dunia benar-benar tercengang. Serangan terhadap kapal induk Amerika ini dilaporkan terjadi hanya 2 hari setelah insiden di Tel Aviv. Awalnya, media lokal dan internasional melaporkan adanya aktivitas militer tidak biasa di kawasan Laut Merah. Beberapa nelayan Yaman yang tinggal di daerah pesisir Hodeidah mengaku melihat kilatan cahaya di langit dan mendengar suara dentuman keras dari arah laut. Mereka mengira itu latihan militer biasa, namun laporan resmi dari Washington dan Pentagon justru membenarkan bahwa telah terjadi serangan terhadap armada Amerika yang sedang beroperasi di perairan strategis tersebut. Menurut laporan dari beberapa lembaga intelijen, Houthi menggunakan kombinasi taktik serangan elektronik dan drone bersenjata dalam operasi ini. Mereka terlebih dahulu mematikan atau mengganggu sinyal navigasi dan komunikasi kapal dengan teknologi yang mereka klaim hasil kerjasama dengan jaringan teknologi Iran dan Suriah. Setelah sistem komunikasi USS Gerald R. Ford terganggu, mereka meluncurkan serangkaian drone tempur dan rudal balistik dari beberapa titik tersembunyi di pesisir Yaman. Yang mengejutkan, serangan ini tidak terdeteksi lebih awal oleh radar canggih kapal tersebut. Ini menunjukkan bahwa Houthi bukan lagi sekadar kelompok pemberontak lokal, tetapi telah berkembang menjadi kekuatan taktis dengan kemampuan peperangan asimetris yang canggih. Kapal induk Amerika yang biasanya dikelilingi oleh kapal pengawal juga tidak sepenuhnya siap menghadapi serangan dalam format ini. Karena sistem pertahanan mereka dirancang untuk melawan serangan besar-besaran dari negara kuat, bukan dari drone kecil dan senjata cerdas yang beroperasi dalam gelombang tak terduga. Para analis menyebutkan bahwa keberhasilan Houthi dalam menyusup dan mengacaukan sistem kapal induk AS ini adalah bukti bahwa teknologi modern bisa dibalikan oleh pihak yang cerdas, bahkan jika mereka berasal dari negara yang dianggap miskin dan tertinggal. Dampak dari serangan ini sangat besar. Meskipun Amerika Serikat tidak secara resmi mengakui bahwa kapal induk mereka mengalami kerusakan besar, beberapa foto satelit yang beredar di media memperlihatkan adanya asap tebal dari dek kapal dan aktivitas pemindahan personel ke kapal lain. Bahkan dalam briefing tertutup di Pentagon, beberapa pejabat militer menyatakan bahwa sebagian sistem senjata kapal induk harus dimatikan untuk mencegah kerusakan lebih parah akibat gangguan elektronik yang ditanamkan oleh Houthi. Ini berarti serangan mereka tidak hanya fisik, tapi juga psikologis dan digital, sebuah bentuk perang generasi kelima yang semakin banyak digunakan di masa kini. Yang menarik, seperti halnya serangan di Tel Aviv, Houthi kembali tidak langsung mengklaim peran mereka dalam insiden ini. Mereka menunggu hampir 2 hari sebelum akhirnya merilis pernyataan resmi. Dalam siaran media milik mereka, Houthi menyebut operasi ini sebagai Operasi Laut Merdeka, sebuah balasan terhadap keberadaan militer asing di wilayah laut yang menurut mereka adalah milik bersama umat Islam.
Mereka menyebut Amerika sebagai penjajah modern dan memperingatkan bahwa operasi seperti ini akan terus berlanjut jika AS tidak segera menarik pasukannya dari kawasan tersebut. Reaksi Amerika sangat cepat, tapi juga penuh pertimbangan. Di satu sisi, mereka ingin menunjukkan kekuatan mereka dan mencegah kelompok seperti Houthi menjadi inspirasi bagi kelompok lain. Di sisi lain, mereka sadar bahwa membalas serangan ini secara membabi buta bisa memperburuk situasi regional dan mempermalukan diri sendiri jika tidak berhasil. Oleh karena itu, AS memilih pendekatan diplomatik dan militer terbatas, sambil meningkatkan patroli dan memperkuat kerjasama dengan sekutu di kawasan Teluk. Namun tetap saja, reputasi mereka sudah terkena pukulan telak. Yang menjadi sorotan adalah bagaimana kelompok Houthi bisa memperoleh teknologi dan data intelijen yang memungkinkan mereka melaksanakan serangan sedemikian presisi. Beberapa analis menduga bahwa mereka mendapat bantuan dari pihak-pihak tertentu yang tidak ingin dominasi AS dan Israel terus berlanjut. Ada pula yang menyebut bahwa ini adalah hasil kerja bertahun-tahun dalam menyempurnakan strategi perang berbasis teknologi murah namun efektif, seperti drone swarming, GPS jamming, dan serangan cyber. Houthi tampaknya berhasil menyatukan semua itu dalam satu operasi yang menghancurkan citra kekuatan militer Barat. Setelah insiden ini, berbagai negara di kawasan mulai mengevaluasi ulang sistem pertahanan mereka. Negara-negara Arab yang selama ini condong ke Amerika mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakpuasan dan mulai mempertimbangkan pendekatan yang lebih mandiri dalam membangun sistem keamanan nasional. Bahkan beberapa negara yang sebelumnya menganggap Houthi hanya sebagai pemberontak kecil, kini mulai menyadari bahwa mereka adalah kekuatan yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Dunia perlahan-lahan mulai melihat bahwa perang di era modern tidak lagi dimenangkan oleh senjata besar, tetapi oleh kecerdikan dan adaptasi terhadap teknologi. Di dalam negeri AS sendiri, tekanan terhadap pemerintahan meningkat. Publik mempertanyakan bagaimana mungkin sebuah kapal induk raksasa bisa dihantam dengan mudah oleh drone dari kelompok non-negara. Kongres mendesak diadakannya penyelidikan menyeluruh, dan beberapa senator bahkan menyebut insiden ini sebagai Pearl Harbor versi digital. Perbandingan ini tidak berlebihan, karena efeknya memang mencoreng wibawa militer Amerika di mata dunia. Serangan terhadap kapal induk ini juga memicu perubahan besar dalam strategi pertahanan global. Banyak negara kini mulai mengalihkan perhatian mereka dari senjata besar dan mahal ke sistem pertahanan anti-drone, teknologi jamming, dan pengembangan militer. Sementara itu, Houthi, dengan sumber daya terbatas, justru menunjukkan bahwa mereka selangkah lebih maju dalam pemikiran strategis. Melalui operasi ini, Houthi bukan hanya mengirimkan rudal ke kapal musuh, tetapi juga pesan kuat kepada seluruh dunia, bahwa ketidakseimbangan kekuatan global bisa diguncang jika satu pihak memiliki keberanian, kecerdikan, dan kemauan untuk terus berkembang. Mereka telah mengubah peta peperangan modern dan membuktikan bahwa dalam dunia saat ini, tak ada lagi yang mustahil bahkan bagi kelompok kecil seperti mereka. Setelah dua serangan besar yang mengguncang Israel dan Amerika Serikat, dunia internasional mulai menyadari satu hal penting. Kelompok Houthi bukan lagi sekadar gerakan lokal yang terbatas pada konflik internal Yaman. Mereka telah berevolusi menjadi aktor militer non-negara yang mampu mengacaukan perimbangan kekuatan global. Namun, yang membuat mereka semakin sulit diprediksi bukan hanya kemampuan tempur, melainkan strategi dan kecerdasan dalam membaca kondisi geopolitik. Banyak analis mulai mengakui bahwa apa yang dilakukan Houthi bukan hanya perlawanan biasa, tapi sebuah bentuk perang cerdas yang memanfaatkan teknologi, opini publik, dan momen yang tepat. Banyak pihak yang sebelumnya meremehkan Houthi kini mulai membuka mata. Mereka yang dulu disebut kelompok terbelakang oleh media barat, sekarang dibicarakan di meja-meja diskusi militer internasional. Di markas-markas besar militer, Houthi mulai dikaji sebagai model perlawanan baru, cerdas, fleksibel, dan mampu bertahan meski dalam tekanan ekonomi dan militer. Yang lebih menarik lagi, Houthi tidak mengandalkan senjata dalam jumlah besar atau armada yang kuat. Mereka mengandalkan data, jaringan, dan kemampuan membaca celah, sebuah pendekatan yang semakin relevan di zaman perang informasi dan drone. Dalam wawancara yang dirilis oleh media sayap Houthi, beberapa petinggi mereka menjelaskan filosofi dasar perjuangan mereka. Mereka menyebut bahwa kekuatan bukan ditentukan oleh jumlah senjata atau besar wilayah, tetapi oleh kemampuan memanfaatkan yang sedikit untuk hasil yang maksimal. Prinsip ini terlihat jelas dalam semua aksi mereka. Drone rakitan dari suku cadang elektronik murah, diubah menjadi senjata mematikan.
Data intelijen diperoleh dari jaringan relawan dan peretas yang tersebar di banyak negara. Semua dilakukan dengan pendekatan yang sangat terorganisir dan efisien. Selain kemampuan taktis, Houthi juga memainkan strategi komunikasi yang sangat efektif. Setiap serangan mereka dibarengi dengan narasi yang membangun citra bahwa mereka adalah pembela umat yang tertindas. Mereka memosisikan diri sebagai perlawanan terakhir terhadap hegemoni asing. Di dunia Arab dan Muslim, narasi ini mendapat simpati luas. Tidak sedikit kelompok lain yang terinspirasi dan bahkan menyatakan dukungan secara terbuka. Media sosial menjadi ladang penting untuk menyebarkan pengaruh. Mereka tidak hanya berperang di medan tempur, tapi juga di medan opini. Di sisi lain, Israel dan Amerika mulai mengalami tekanan dari dalam negeri mereka sendiri. Di Israel, kepercayaan terhadap kemampuan pertahanan mulai menurun. Rakyat mempertanyakan bagaimana mungkin sistem seperti Iron Dome yang menghabiskan miliaran dolar bisa ditembus oleh drone buatan tangan. Di Amerika, suara-suara kritis terhadap intervensi militer di Timur Tengah kembali menggema. Beberapa tokoh politik mulai mendesak agar AS lebih fokus ke dalam negeri, daripada menghabiskan sumber daya di konflik yang tak kunjung selesai. Serangan Houthi telah memicu efek domino di politik dalam negeri negara-negara besar. Yang juga menarik adalah bagaimana Houthi mampu menyatukan berbagai bentuk taktik dari masa lalu dengan teknologi masa kini. Mereka belajar dari perang gerilya Hizbullah di Lebanon, strategi penyamaran Taliban di Afghanistan, hingga kemampuan cyber milisi Iran. Tapi mereka tidak meniru secara mentah, melainkan menyusun ulang menjadi versi mereka sendiri yang lebih ramping dan sulit dilacak. Mereka bahkan mengembangkan sistem peluncuran senjata bergerak, sehingga rudal dapat ditembakkan dari truk biasa, lalu langsung berpindah lokasi dalam hitungan menit, menyulitkan deteksi musuh. Pengaruh keberhasilan ini mulai terasa di kawasan lain. Di Afrika Utara, beberapa kelompok perlawanan mulai mengadopsi taktik Houthi. Di Asia Selatan, strategi perang asimetris kembali menjadi bahan pelatihan. Bahkan NATO dan negara-negara Eropa mulai mengevaluasi sistem pertahanan mereka dari ancaman tak terduga seperti ini. Dunia mulai melihat bahwa ancaman masa kini tidak harus datang dari negara besar, melainkan bisa muncul dari kelompok kecil yang tahu bagaimana bermain di medan perang modern. Di dalam Yaman sendiri, serangan-serangan ini mengubah cara pandang warga terhadap Houthi. Sebelumnya, dukungan terhadap mereka cenderung terbagi antara yang mendukung dan yang menolak karena konflik internal. Tapi setelah melihat mereka mampu menantang Israel dan AS secara terbuka dan menang, banyak masyarakat yang mulai melihat Houthi sebagai simbol kekuatan nasional. Mereka dianggap sebagai satu-satunya kekuatan lokal yang mampu berdiri sejajar dengan musuh luar. Ini memberikan mereka kepercayaan diri dan dukungan moral yang luar biasa besar. Namun, keberhasilan ini juga menimbulkan kekhawatiran baru. Karena semakin besar pengaruh dan popularitas Houthi, semakin tinggi pula kemungkinan mereka menjadi sasaran konspirasi internasional. Bisa jadi, negara-negara besar akan merancang operasi untuk menghentikan kebangkitan ini sejak dini. Tapi Houthi tampaknya sudah siap untuk itu. Mereka bahkan menyatakan bahwa jika mereka diserang habis-habisan, mereka sudah menyiapkan jaringan perlawanan di luar negeri yang akan terus melanjutkan perjuangan. Satu hal yang tidak bisa disangkal, serangan yang mereka lakukan telah mengubah paradigma keamanan global. Dunia kini tahu bahwa drone murah bisa menembus pertahanan miliaran dolar. Bahwa jaringan relawan bisa mengalahkan sistem intelijen raksasa. Bahwa strategi dan pemikiran bisa menjadi senjata yang jauh lebih kuat daripada tank dan jet tempur. Dan di tengah semua itu, Houthi menjadi simbol dari perubahan besar yang sedang terjadi di dunia militer modern. Banyak pihak kini mulai bertanya, apa yang akan dilakukan Houthi berikutnya? Apakah mereka akan terus melancarkan serangan? Ataukah mereka akan beralih ke strategi diplomatik dengan modal kekuatan yang telah mereka bangun? Yang jelas, dunia kini tidak bisa lagi mengabaikan keberadaan mereka. Mereka telah membuktikan bahwa tidak perlu menjadi negara besar untuk mengguncang tatanan global. Cukup dengan keyakinan, kecerdasan, dan strategi. Bahkan kekuatan kecil pun bisa mengguncang raksasa. Serangan terhadap Tel Aviv dan kapal induk Amerika bukan hanya tentang bom dan drone. Itu adalah simbol dari perubahan. Perubahan bahwa era peperangan lama mulai ditinggalkan. Era baru telah datang. Era di mana kecerdasan, informasi, dan kecepatan mengalahkan kekuatan brutal. Dan Houthi, suka atau tidak,
telah menjadi pelopor dalam revolusi itu. Itulah kisah taktik jenius Houthi yang mengguncang Israel dan Amerika. Bagaimana menurut kamu? Apakah ini tanda bahwa kekuatan dunia mulai bergeser? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan share video ini. Sampai ketemu lagi di kisah luar biasa lainnya hanya di Berkisah Story.